Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa setiap kita pagi hari ini bangun dalam kondisi yang baik, sehat. Dan itu artinya kita diberikan satu kesempatan lagi oleh Tuhan untuk menikmati segala berkat-Nya di hari ini. Dan kiranya segala sesuatu yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Saudara, minat terhadap kebugaran fisik melonjak dalam beberapa tahun terakhir ini di Indonesia. Banyak orang yang kemudian membuat begitu banyak resolusi, khususnya di awal tahun, agar mereka bisa mempunyai fisik atau tubuh yang selalu sehat, bugar. Hal ini biasanya dilakukan dengan menjaga pola makan dan juga berolahraga secara rutin. Tetapi ternyata saudara-saudara, banyak di antara orang-orang yang membuat resolusi ini kemudian mengalami kesulitan untuk bisa tetap konsisten di dalam resolusi yang telah dibuat itu. Dan ternyata saudara, ketidakkonsistenan ini juga menjadi masalah bagi banyak di antara kita dengan kesehatan atau kondisi kerohanian kita masing-masing. Di mana kita mungkin tahu apa yang perlu untuk kita lakukan untuk pertumbuhan rohani kita, tetapi kemudian kita harus berjuang sedemikian rupa, jatuh bangun dalam membangun relasi kita dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, resolusi itu adalah sesuatu yang baik, sangat baik saudara-saudara. Tetapi resolusi-resolusi yang ada itu lebih seperti keinginan yang dibuat oleh seseorang saat meniup kue ulang tahun gitu. Karena ternyata dalam faktanya banyak di antara kita yang kemudian tidak mampu untuk memenuhi segala hal yang telah kita resolusikan tadi. Oleh karena itu saudara, kita membutuhkan satu tekad yang kuat, yang benar-benar kuat. Karena sebagaimana yang kita sama-sama ketahui bahwa ketika kita hanya sekedar mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan, maka hal itu tidak lantas akan membuat kita berhasil atau kita tidak akan pernah mampu menggapai apa yang telah kita cita-citakan. Misalnya bahwa saya mungkin tahu bahwa pola makan sehat dan olahraga adalah hal yang penting untuk membuat tubuh saya menjadi bugar. Tetapi ketika saya tidak membuat perubahan, tidak ada tindakan nyata di sana berdasarkan perubahan tersebut, maka saya tidak akan pernah memiliki fisik yang sehat, yang bugar tadi. Nah, hal ini saudara sama berlakunya untuk pertumbuhan dan juga kesehatan rohani kita. Seseorang mungkin tahu bagaimana caranya membaca Alkitab, bagaimana bersekutu, beribadah, berdoa, melayani dan sebagainya. Tetapi ketika hal-hal tersebut di atas tidak dilakukannya secara konsisten dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan, dengan tekad yang kuat di sana, maka harapan untuk mengalami pertumbuhan rohani tidak akan pernah tercapai. Maka tentu di sini saudara ada pergumulan di dalam diri kita yang harus kita hadapi dan kita atasi. Kita memerlukan tekad yang kuat untuk kemudian mengatasi pergumulan ini lebih dari sekedar resolusi. Maka kita perlu mengajukan beberapa pertanyaan yang sulit tetapi penting bagi pertumbuhan iman kita masing-masing. Yang pertama adalah apa saja cara khusus yang bisa saya ambil atau saya lakukan untuk bisa melampaui kondisi rohani saya pada saat ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi kecenderungan kebiasaan yang telah saya miliki selama ini, selama menjadi seorang Kristen. Dan kemudian setelah mengetahui apa yang perlu diubah, bagaimana saya membuat perubahan ini. Saudara-saudara, sekali lagi bahwa kita membutuhkan komitmen dan juga disiplin di dalam menjaga kesehatan atau pertumbuhan rohani kita masing-masing.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu untuk menjadi seorang yang dewasa di dalam iman kepada Yesus Kristus, atau untuk mengalami satu pertumbuhan rohani, bukanlah hal yang mudah bagi kita, karena di sana kita harus berjuang sedemikian rupa, di mana ada dua sifat yang saling bertentangan di dalam diri kita masing-masing. Ada sifat lama di sana. Paulus menyebutnya sebagai sifat dari kedagingan kita. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana agar kita dapat melepaskan diri dan terbebas dari cara hidup lama ini. Karena ternyata menghafal ataupun mengutip ayat-ayat kitab suci saja tidak akan pernah cukup untuk menghilangkan kehidupan yang lama atau cara hidup yang lama tadi. Maka sebenarnya saudara, perubahan itu adalah soal komitmen dan juga disiplin yang harus benar-benar kita lakukan dengan satu kesungguhan. Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 3 ayat 3 berkata bahwa hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Hidup yang tersembunyi ini adalah hidup baru yang dimiliki oleh setiap orang percaya yang muncul dari kodrat baru yang diberikan Allah kepada kita pada saat kita mempunyai hubungan atau relasi pribadi dengan Allah. Namun saudara-saudara, hidup yang tersembunyi ini seperti hidup yang terkandung di dalam sebuah benih, di mana benih ini harus mati agar hidup baru yang terkandung dalam benih itu dapat hidup. Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal 12 ayat 24 berkata, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Saudara-saudara, Alkitab berbicara tentang mematikan cara hidup lama ini atau diri kita yang lama. Namun yang menjadi pertanyaannya bagi kita sekalian adalah apakah hal ini telah kita pahami sebagai orang-orang Kristen? Mungkin pada tingkat dasar kita mengetahuinya, tetapi mengetahui cara melakukannya itu adalah hal yang berbeda. Karena itu kepada jemaat yang ada di Kolose, Rasul Paulus berkata, "Karena itu matikanlah segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keinginan jahat dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, karena semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya." Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Nah saudara, jadi bagaimana kita mematikan hal-hal tersebut? Kita bisa memperhatikan di dalam kalimat-kalimat kiasan yang digunakan oleh Paulus tadi. Karena kamu telah menanggalkan manusia lamamu serta kelakuannya. Gambarannya adalah saudara-saudara menanggalkan pakaian yang kotor. Itu adalah pilihan dan tindakan yang tentu disengaja. Dan itu tidak terjadi begitu saja pada kita, tetapi diperlukan komitmen dan keinginan yang kuat tentu saja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib bagi kami untuk menjadikan kami orang-orang yang layak di hadapan Bapa. Kami membutuhkan Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami masing-masing agar kami mampu melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah dilahirbarukan di dalam Kristus. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.